cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Oke, apa kabarnya hari ini? Gitu Tuan, baik Bu. Puji Tuhan baik Bu. Oke, nah hari ini kita kembali melakukan kegiatan yang namanya presentasi. Tadi kalian sudah berdiskusi kan di Google Classroom dengan kelompok kalian? Sudah berdiskusi tadi? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ada berapa kelompok kita tadi? 5 Bu. Ada 5. Oke, Iya, hari Bu. ini kita membahas apa kira-kira? Hari ini kita membahas apa? Membahas asuransi dan pegadaian, Bu. Pegadaian. Oke, sebelum kita masuk yang namanya ke presentasi kita, lebih baik kita membahas mengenai pegadaian itu apa dan asuransi itu apa. Dengar kata asuransi biasanya berhubungan dengan apa ya, Nak? Contohnya asuransi Kesehatan. Jaminan hidup. asuransi jiwa, Manulife dan lain sebagainya. Sekarang Ibu tanya, jadi kira-kira asuransi itu apa sih pengertiannya? Siapa yang bisa? Asuransi pengertiannya apa? Asuransi itu Bu seperti jaminan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Oke, jadi asuransi itu adalah, betul sekali yang dibilang Aveni ya, yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban dari satu pihak. Jadi perusahaan asuransi. Nanti kalau kita sakit, yang menanggung jawab kita sakit siapa? Siapa yang menanggung jawab? Asuransi itu, Bu. Asuransi. Yang dia tanggung jawabi berupa apa, Nak? Apa yang dia tanggung jawabi? Berupa apa? Berupa bayaran Uang. kalau kita berobat Bu. Mantap. Uang, Bukan Bu. berarti dia yang menggantikan sakit kita ya kan? Tapi dia menggantikan Bukan, apa yang Bu. digantikan? Biaya perobatan Bu. Betul, Biaya biaya perobatan, Biaya Bu. administratif. itu ya, asuransi tadi ya. Oke. Feby mana tadi Feby? Belum nampak di sini. Apa jadinya tadi asuransi Feby? Asuransi adalah suatu lembaga di mana lembaga tersebut telah disepakati oleh dua belah pihak, di mana asuransi ini tugas mempunyai fungsi yang sangat membantu masyarakat. Biasanya kalau ke pegadaian ini kita mau ngapain? Coba satu-satu. Siapa yang bisa? Menggadaikan barang yang Menggadaikan Menggadaikan barang. Nampak kali kita pernah menggadaikan barang ya? Menggadaikan barang untuk memperoleh sejumlah uang. Kira-kira nih, kalau kita kan kemarin udah belajar tentang bank, ngapain orang ke pegadaian? Kan bank ada. Menurut kamu kenapa sih orang ke pegadaian? Kan lembaga bank ada. Karena Bu, kalau pengadaan itu sudah dilakukan dalam waktu genting gitu Bu.
Prosesnya juga Kalau lebih mudah, Bu. contohnya ketika contohnya seorang ibu punya anak ini sakit dan dia nggak punya sekali pegangan dan dia bisa menggadaikan apa aja seperti emasnya atau apa yang dia miliki gitu. Setidaknya dia bisa Tapi punya pegangan untuk anaknya yang sakit ini gitu. Mantap kali, mantap, mantap. Kalau asuransi dia lebih ke perlindungan, sedangkan pengadaian lebih ke pengeluaran dana, Bu. Oke, mantap. Oke, Feby tadi ada yang mau menambah ya? Silakan Feby. Ya, Bu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Afeni tadi, perbedaan antara asuransi dan pegadaian, benar asuransi itu dia lebih ke perlindungan. Dan di asuransi ini bukan ada satu bidang saja, melainkan ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Nah, misalnya kalau misalnya kita mengambil asuransi, ada juga yang namanya asuransi kendaraan. Nah, kalau misalnya kita mengambil asuransi kendaraan, kalau misalnya kita sakit, kita tidak bisa menggunakan asuransi kendaraan itu sendiri. Jadi di asuransi ini memiliki banyak sekali jenis-jenis asuransi apa yang mau kita ambil. Kemudian di asuransi itu ditekankan ke jaminan hidup atau perlindungannya. Kalau di pegadaian, dia lebih ke membantu masyarakat di saat dalam keadaan genting. Tapi perbedaannya adalah kalau asuransi ini kita itu membayar premi, dan kalau di pegadaian syarat dan ketentuannya itu hanya satu, yaitu membawa barang-barang jaminan kita ketika kita ingin meminjamkan uang. Begitu. kelompok kalian evaluasilah bagaimana kekurangan dan jadi jawabannya yaitu menurut kelompok kami kelebihan pegadaian dari lembaga online yang pertama adalah satu, persyaratan ringan dan mudah. Seperti yang tadi telah disampaikan, persyaratan ringan dan mudah itu hanya dengan membawa surat-surat dari barang-barang yang mau kita gadaikan. Maka setelah kita memberikan surat-surat dari barang-barang yang mau kita gadaikan, kita dapat mendapat cairan bantuan dari pegadaian atau uang. Saya ingin bertanya, apa penyebab orang-orang masih banyak pada saat ini tidak ikut menggunakan asuransi? Bagus sekali pertanyaan si Jessica. Ada yang bisa menjawab kira-kira? Saya, Bu. Pertama, menurut saya itu karena banyak yang menganggap asuransi itu cara pendaftarannya atau administrasinya itu ribet. Jadi orang-orang itu tidak mengetahui, padahal sebenarnya administrasi untuk asuransi itu tidak terlalu rumit. Tetapi para orang yang tidak mau mengikuti asuransi ini lalu berpikir, kalau ada pun yang menawarkan, mereka berpikir pasti proses administrasinya ribet dan juga lama. Padahal tidak. Yang kedua, masih banyak yang belum mengetahui manfaat dari asuransi ini. Jadi mereka itu berpikir kalau asuransi ini nggak ada manfaatnya, hanya membuang-buang uang yang dibayar per bulan itu, angsuran dari asuransi. Tidak. Oke, bagus sekali. Ya, jadi saya rasa kayaknya udah pada ngerti semua apa itu asuransi dan apa itu pegadaian, gitu dia ya. Oke, siapa sih yang bisa menyimpulkan kira-kira materi kita hari ini apa sih kesimpulannya? Silakan. Jadi saya Tapa Barus ingin menyimpulkan bahwa dari pembelajaran yang kita ikuti tadi adalah asuransi dan pegadaian. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kita tahu sebenarnya asuransi itu tidak pernah juga bahwa pegadaian kita celah dan memberikan kenyataan. Dan mengenai pegadaian, sama di sini saya menyimpulkan bahwa agar kita mengetahui apa-apa saja sebenarnya asuransi itu, dan ternyata asuransi ini memiliki fungsi yang sangat besar dan sangat baik untuk kita, yakni di mana asuransi menjamin keselamatan kita. Baik-baiknya, oke. Nah, untuk pertemuan kita sudah sampai di sini. Saya harap semua sudah paham. Untuk minggu depan kita masuk ke pembelajaran berikutnya, masih tetap mengenai lembaga keuangan bukan bank, yaitu mengenai pasar modal dan dana pensiun. Jadi minggu depan kita akan bahas mengenai saham-saham ya. Kemudian kita akan bahas mengenai dana pensiun. Kalau misalnya kamu tidak lagi bekerja, memang belum bekerja sih sekarang, tapi nanti kalau sudah bekerja, kemudian pada masa pensiun kamu nggak bekerja, kita akan bahas mengenai itu. Oke, lagi minggu depan, tugasnya sudah saya buat di GCR ya, silakan lihat di GCR. Kemudian kapan pengumpulannya, yaitu sampai minggu depan saya tunggu, jangan telat, silakan dikumpulkan. Jadi jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, selamat siang untuk kita semua, tetap jaga protokol kesehatan ya.
Oke, selamat siang. Selamat Ya. siang. Oh.